Saat Christian mantap. bertanya apakah ada makanan yang bisa dia beli, keluarga itu malah menyiapkannya makanan, lengkap dengan kopi dan roti secara gratis. Sungguh, dia sangat mengagumi dan mempercayai bahwa orang Indonesia adalah orang... Asal dari mana? Belanda. Oh, Belanda. Ya. Tadi bahasa asal dari Indonesia juga Belanda. ya? Bisa. Oh, bisa. Udah lama Wih, tadi? bisa ya, bisa. Sudah 3 tahun di sini. 3 tahun dah di sini. Tinggalnya di tahun. Kalimantan atau di mana? Boleh saya minta 10.000 untuk Gojek? Boleh? Oh, Terima boleh. Nah. kasih. Langsung ya. Langsung Terima memberikan. kasih banyak, Ibu. Banyak yang luar masih salah paham. Mereka kira kalau orang Indonesia ramah berarti gampang dipermainkan. Padahal di balik senyum mereka tersimpan jiwa yang kuat dan hati yang mampu sembuhkan luka siapa saja. Ini bukan basa-basi, ini kenyataan. Yuk kita simak video ini. Bule bilang orang Indonesia paling ramah dan baik hati di dunia. Oke, paling ramah. Seorang bikers bule bernama Christian melakukan Oh. perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Wush, Dia membagikan jauh. sebuah pengalaman yang menyentuh hatinya. Oke, Ketika mantap. di perjalanan turun hujan, dia kelaparan dan tak membawa sedikit pun makanan. Wah. Namun, ada keluarga lokal di Buton yang baik hati mempersilahkan Christian untuk berteduh. Wah, Saat Christian mantap. bertanya apakah ada makanan yang bisa dia beli, keluarga itu malah menyiapkannya makanan, lengkap dengan kopi dan roti secara gratis. Sungguh, dia sangat mengagumi dan mempercayai bahwa orang Indonesia adalah orang paling ramah dan baik hati di dunia. Ini dia punya pembuktian ya. Inilah mengapa orang Indonesia yang tinggal di luar negeri begitu disegani dan dicintai. Bagaimana tidak, seorang muslimah Indonesia di Cina ini menunjukkan arti kebaikan yang tulus tanpa pamrih. Lewat program Jumat Wah. Berkah membagikan makanan gratis yang bukan hanya mengenyangkan tapi juga menggugah selera. Kebaikannya itu sampai Memberikan mengundang warga lokal hingga gratis. orang asing datang dan mencicipinya. Saking enaknya, beberapa dari mereka bahkan ada yang sampai minta tambah. Hey, Assalamualaikum Pak. Apa kabarmu hari ini? Wow. Sehat. Kamu senang? Senang. Kamu senang. Kamu senang dan kamu ganteng dan Ganteng. kamu ramah. Oke. Semangat. Oi. bro. Thank you Pak. What is it? Apa ini? Singkong. Oh. Singkong. Singkong, Kenapa? ubi. Kelapa. Dibikin getuk. Oh, enak. Enak. Oke. Selamat makan. You wouldn't see that in Europe. Oke, kamu tidak akan melihat di Eropa. Oh. Oke. Yang tolak sepeda motor, tolak sepeda motor Illegal? pakai kaki. I don't know. Dangerous? Most likely. Helpful? Definitely. Tentulah. In Saling bantu Indonesia, kan? that's one of the most important values. Being kind and helpful. Over doing things in a safe way and according to the law. Pemuda asal Indonesia di luar negeri ini jadi sorotan setelah aksinya membantu orang asing tanpa pamrih. Momen Wow. itu terekam dalam video Tanpa eksperimen pamrih. sosial yang dilakukan Nabil Ali Abdul Rahman, seorang pria asal Inggris. Video itu dia unggah di akun medsosnya @manlikeandapps. Di video itu, Nabil berpura-pura kelaparan karena diusir dari rumah dan kehilangan dompet, sehingga dia nggak bisa beli makanan. Bentar guys, ini membuat sosial eksperimen ya. Bagaimana orang Inggris ini untuk melihat reaksi mereka nih bisa membantu ataupun tidak. Seperti begitu guys, bisa bantu ataupun tidak di negara Eropa. Panjang berjalan di lingkungan itu, 16 orang yang didekati semuanya menolak. Semuanya Bahkan menolak? nih, ada yang nunjukin kartu anggota keamanan untuk menghindarinya. Sampai akhirnya, orang ke-17 yang Nabil temui bersedia membantunya. Pria ini nggak cuma bersedia membantu, tapi juga dengan sopan bertanya, makanan apa yang diinginkan Nabil. Mereka pun pergi ke toko roti sambil kenalan. Pas ditanya asalnya, pria ini ngaku dari Indonesia. Dari Tanpa Indonesia. ragu, pria ini membelikan Nabil roti seharga 5 pounds atau sekitar Rp104.000. Setelah keluar toko, 104.000 akhirnya Nabil harga. mengungkap bahwa ini adalah eksperimen sosial dan bertanya kenapa pria itu mau membantunya. Kan? Jawabannya simpel, karena Nabil bilang dia kelaparan, yang sontak bikin Nabil terharu. Gak ada perhitungan, gak ada pamrih. Dari banyaknya orang yang Nabil temui, cuma pria Indonesia ini yang mau menolong tanpa ragu. Wah. Dan seperti yang biasa dia lakukan dalam eksperimen sosialnya, Nabil ngasih hadiah ke pria ini. Tapi bukan cuma sekedar ucapan terima kasih, dia langsung ngasih iPhone dan uang tunai sebesar 1.000 pounds atau sekitar 21 juta. Pria Indonesia itu kaget banget sampai spontan meluk Dapat Nabil dan iPhone? minta foto bareng.
Kisah ini bukan sekedar aksi individu, tapi juga bukti nyata gimana budaya kolektivisme dan tolong-menolong masih kuat di masyarakat Indonesia. Ya, Sejak itu benar. dulu, nilai gotong royong tertanam dalam kehidupan sosial kita. Dari tradisi memberi budaya sedekah dan zakat, hingga kebiasaan membantu dalam berbagai situasi, baik perayaan maupun musibah. Namun, di era modern, budaya seperti ini mulai luntur. Individualisme semakin kuat, terutama di kota-kota besar. Meski begitu, dibandingkan negara-negara barat, Indonesia masih lebih kolektif. Dan kisah pria Indonesia di eksperimen sosial ini membuktikan bahwa nilai itu masih hidup, bahkan sampai keluar negeri. Masih hidup. Dalam skala global, diaspora Indonesia juga terkenal menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Mereka membentuk komunitas perantau, saling membantu dalam acara budaya, dan tetap menjaga tradisi gotong royong. Contohnya nih, pas ada bencana di Indonesia, diaspora di luar negeri sering menggalang dana untuk membantu korban, seperti pada tragedi Palu 2018 dan pandemi COVID-19. Oh iya. Pekerja migran di Malaysia, Hong Kong, atau Timur Tengah juga saling bahu-membahu dalam urusan pekerjaan dan tempat tinggal. Mahasiswa Indonesia di luar negeri pun sering membantu juniornya beradaptasi dengan bahasa dan lingkungan baru. Jadi, apa yang dilakukan pria Indonesia dalam eksperimen sosial ini bukan hal yang mengejutkan bagi kita. Ini adalah bagian dari budaya yang sudah mendarah daging. Dunia mungkin semakin individualis, tapi kebaikan hati nggak boleh ikut luntur. Yuk, terus jaga nilai gotong royong dan peduli sesama. Mantap. Bukti nyata bahwa warga Indonesia itu ramah dan murah senyum. Wah. Ayo mas. Ayo mas. Oi, dilambai. Oi. Oi, dilambai guys. Ya pastilah. Ui. Oh iya. Hey. Iya. Di klakson balik ya. Woi. Asal dari mana? Belanda. Oh Belanda. Ya. Tadi bahasa Indonesia juga. Bisa. Oh bisa. Udah lama. Oh bisa ya bisa. Sudah 3 tahun di sini. 3 tahun dah di sini. Tinggalnya di tahun. Kalimantan atau di mana? Di Bali. Oh di Bali. Liburan di sini. Oh liburan di sini. Pas kebetulan ada acara Kawai Daya ini ya. Enggak kebetulan sih, karena memang saya datang ke sini karena saya tahu ada acara ini. Jadwalnya memang udah diketahui begitu. Jauh-jauh hari memang ada rencana mau datang ke sini begitu. Benar. Ya. Oh, sendiri atau rame orang? Sendiri, tapi ada teman di sini. Ada teman di sini. Kenalan. Studi Ada atau kenalan. kerja atau hanya sekedar melancong begitu? Kerja. Oh kerja di sini. Saya guru bahasa. Di? Semacam guru. kayak digital nomad kan. Saya kerja online. Oh begitu. Ya, jadi perusahaannya ada di Belanda. Oh perusahaannya ada di Belanda. Ya. Jadi Guru bahasa. maksudnya yang diajarkan bahasa Indonesia begitulah ya. Belanda aja. Oh Belanda, bahasa Belanda yang diajarkan. Ya, Oh, diajar di Indonesia. Oh belajar diajarkan di Indonesia begitu. Oh ya, kalau bahasa Indonesia belum pantas ngajar ya. Karena saya masih mau belajar bahasa Indo. Udah berapa kali kita ketemu dengan event budaya Dayak ini? Udah sering nggak datangi? Oh sebenarnya ini baru pertama kali di Pompei. Oh Oh begitu. pertama kali. Baru kemarin saya sampai di sini. Baru kemarin. Iya. Tanggal 20 itu karnavalnya ya? Jadi karnavalnya tanggal 20 nanti bakalan lebih ramai. Tanggal 20 sudah ada kegiatan. Ya. Saya dengar puncaknya hari 24, 24, 25. Iya, puncaknya. Enak di Kalimantan gimana udaranya panas enggak? lumayan. Lumayan panas. Oh, gitu ya. Di Indonesia di mana-mana panas sih. Iya, Di mana-mana panas ya. Lebih panas mana antara Bali dan mirip. Ya, di sini ada kita di Katulistiwa. Iya, di Katulistiwa. Oke, siapa tanya? Oke, makasih ya. Iya, makasih. Mantap ya, ini bule dari Belanda ya, guru bahasa.
Apa kabar? Baik. 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 Hilang uang saya. Hilang uang? Boleh saya minta 10.000 untuk Gojek? Boleh? Oh Terima boleh. Nah. kasih. Langsung ya. Langsung Terima memberikan. kasih banyak, Bu. Terima kasih. Saya punya oleh-oleh. Punya oleh-oleh. Ada terkejut 3 juta. 3 juta guys. Jangan lupa melakukan hal-hal baik. Kebaikan akan selalu kembali. Gembira sekali ya nih ibu-ibu nih ya. Ibu nih. Berbeda dengan budaya di negara-negara maju yang senyumannya sering hanya untuk sopan santun, senyuman orang Indonesia itu datang dari hati. Saya pernah lihat ya sendiri di pasar, di jalan, bahkan di tempat terpencil. Orang-orang selalu melemparkan senyum tanpa pamrih. Dan siapapun yang menerima senyum itu pasti akan merasakan kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini yang bikin banyak orang asing akhirnya jatuh cinta dan merasa diterima. Banyak wisatawan yang datang ke Indonesia awalnya cuma niat liburan, tapi pulang membawa kehidupan. Kenapa guys? Karena di Indonesia mereka tidak hanya disambut sebagai tamu, tapi dianggap sebagai saudara, seseorang yang sedang lelah, patah semangat, atau merasa sendirian. Ketika bertemu dengan keramahan orang Indonesia itu rasanya seperti diobati guys. Tanpa mereka sadari, bukan dengan kata-kata mewah, cukup dengan perhatian sederhana. Itulah yang membuat hati mereka sembuh. Banyak yang berpikir kalau terlalu ramah maka akan mudah dimanfaatkan. Tapi di Indonesia, keramahan adalah bentuk kekuatan. Orang Indonesia mampu tetap tersenyum meskipun hidup dalam tantangan. Mereka mengajarkan bahwa ramah itu bukan kelemahan, tapi simbol ketahanan dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Bahkan banyak tokoh dunia yang kagum karena Indonesia punya cara unik dalam menghadapi konflik dengan kepala dingin dan hati terbuka. Jadi guys, jangan pernah salah artikan keramahan orang Indonesia sebagai kelemahan. Justru di balik senyum itu ada kekuatan besar yang mampu menyembuhkan hati siapapun yang sedang terluka. Ini yang bikin Indonesia berbeda dan dihormati di mata dunia. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.